Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Pasar Uang dan Modal, di mana dosen pengampu kami yaitu Bapak Mulyono SHMM. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dengan NIM 28922270007 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai manajemen pasar uang konvensional. Ya, teman-teman, apa sih pengertian dari pasar uang itu? Pasar uang adalah tempat instrumen pendanaan jangka pendek diperdagangkan oleh pemilik modal kepada peminjam modal. Pasar uang hadir untuk menjawab kebutuhan akan sejumlah biaya atau dana jangka pendek yang harus dipenuhi secepat mungkin. Pasar ini juga disebut sebagai pasar kredit jangka pendek karena instrumen yang diperdagangkan memiliki periode waktu singkat, yaitu hingga 1 tahun. Berikutnya adalah karakteristik pasar uang. Yang pertama yaitu lokasi abstrak. Pasar uang tidak memiliki lokasi atau tempat fisik bertemunya penjual, perantara, dan calon pembeli. Kemudian yang kedua yaitu tidak terorganisir. Karena ketiadaan tempat transaksi khusus dan otoritas langsung yang mengatur pengelolaan pasar uang menjadi tidak terorganisir. Meskipun begitu, keberlangsungan pasar uang tetap diawasi dan dipayungi hukum turunan bank sentral setiap negara. Di Indonesia sendiri, otoritas tertinggi pasar uang adalah Bank Indonesia selaku bank sentral nasional. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu instrumen jangka pendek. Pasar uang memiliki jangka waktu singkat, yaitu mulai dari overnight hingga 1 tahun. Untuk itu, instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang juga bersifat jangka pendek dengan likuiditas primer. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu tujuan jangka pendek. Pencari modal lewat pasar uang membutuhkan dana yang dapat dicairkan atau digunakan dengan segera karena ditujukan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. Yang kelima yaitu low risk and return. Setiap investasi memiliki karakteristik alamiah yang sejajar, yakni tingkat risiko akan berimbang dengan nilai manfaat atau return yang diterima. Pasar uang memiliki risiko harga rendah dan juga biaya yang rendah karena tempo pembiayaan yang singkat. Nah, siapa saja sih partisipan utama pasar uang? Yang pertama yaitu bank komersial. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank komersial adalah sebuah bank yang melakukan kegiatan usaha konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dengan kegiatan yang memberikan jasa dalam transfer pembayaran. Kemudian partisipan yang kedua adalah pemerintah. Peran pemerintah dalam pasar uang adalah menghimpun dana dalam jumlah besar. Kemudian ada partisipan dari perusahaan ya. Bisnis non-keuangan dan bisnis keuangan non-bank mengumpulkan dana di pasar uang terutama dengan menerbitkan surat berharga. Kemudian partisipan yang keempat adalah bursa berjangka. Kontrak berjangka pasar uang dan opsi berjangka diperdagangkan di bursa terorganisir yang menetapkan dan menegakkan aturan perdagangan. Kemudian ada broker dan dealer. Kelancaran fungsi pasar uang sangat bergantung pada broker atau pialang ya, dan dealer yang memainkan peran kunci dalam memasarkan instrumen pasar uang dan menyediakan pasar sekunder di mana kewajiban yang beredar dapat dijual sebelum jatuh tempo. Nah, selanjutnya fungsi pasar uang ini apa saja? Yang pertama yaitu sumber pendanaan. Pasar uang merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan para pencari modal. Kemudian sebagai sarana investasi, pemilik modal dapat menyalurkan dana yang dimilikinya dalam pasar uang sehingga uang tersebut dapat berputar bahkan memperoleh keuntungan di kemudian hari. Kegiatan ini juga disebut investasi. Kemudian yang ketiga yaitu melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya pasar uang, masyarakat bisa menempatkan kelebihan dana yang dimiliki melalui penjualan surat-surat berharga berjangka pendek. Fungsi yang keempat yaitu menjaga stabilitas perekonomian. Salah satu tujuan utama pencari modal dalam jangka pendek adalah memenuhi kebutuhan mendesak akan pembiayaan. Kemudian fungsi yang kelima adalah menjadi fasilitator dan mediator.
Pasar uang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam. Nah, teman-teman, jenis pasar uang apa saja sih? Yang pertama yaitu pasar modal. Ya, ini pasar modal itu adalah yang terdiri atas pasar primer dan pasar sekunder. Kemudian ada pasar komoditi, yaitu memfasilitasi perdagangan komoditi. Yang ketiga yaitu pasar keuangan, yaitu sarana pembiayaan utang jangka pendek dan investasi. Jenis yang keempat yaitu pasar derivatif, yaitu sarana yang menyediakan instrumen untuk mengelola risiko keuangan. Jenis yang kelima yaitu pasar berjangka, yaitu sarana yang menyediakan standarisasi kontrak berjangka bagi perdagangan suatu produk pada suatu tanggal pada masa mendatang. Kemudian ada pasar asuransi, yaitu memfasilitasi redistribusi dari berbagai risiko. Yang ketujuh yaitu pasar valuta asing, yaitu memfasilitasi perdagangan valuta asing. Nah, selanjutnya adalah indikator pasar uang. Indikator pasar uang sangat diperlukan untuk mengukur atau mengamati perkembangan pasar uang. Indikator pasar uang meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu suku pasar uang antar bank dalam rupiah ya. Ini adalah tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk rupiah. Kemudian yang kedua yaitu volume transaksi pasar uang antar bank. Nah, ini jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk rupiah. Kemudian yang ketiga yaitu suku bunga pasar uang antar bank. Ini dalam US dollar ya. Nah, ini adalah tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk US dollar. Kemudian yang keempat yaitu volume transaksi pasar uang antar bank, yaitu jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk US dollar. Kemudian yang kelima ada JIBOR, yaitu Jakarta Interbank Offer Rate. Nah, ini adalah suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam meminjam antar bank. Kemudian indikator yang keenam yaitu ada suku bunga deposito rupiah persen per tahun ya. Nah, ini adalah tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositkan uangnya dalam bentuk rupiah. Kemudian yang ketujuh yaitu suku bunga deposito US dollar persen per tahun ya. Nah, ini adalah tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk US dollar. Kemudian yang kedelapan yaitu nilai tukar rupiah kurs. Ini adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Kemudian yang kesembilan adalah suku bunga kredit. Ini adalah tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para kreditor. Yang ke-10 yaitu inflasi. Nah, inflasi ini adalah kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus suatu waktu tertentu. Kemudian indikator yang ke-11 yaitu indeks harga konsumen atau IHK. Ini adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Kemudian yang ke-12 yaitu sertifikat Bank Indonesia. SBI ya kita sebut. Ini adalah instrumen investasi jangka pendek yang bebas risiko. Baiklah, berikutnya adalah instrumen pasar uang di Indonesia. Di sini saya menjelaskan ada 7. Yang pertama yaitu SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Karena SBI ini diterbitkan oleh Bank Sentral, dapat dikatakan bahwa SBI ini adalah instrumen investasi bebas risiko, ya, atau sering disebut sebagai risk free. Kemudian ada SBPU, Surat Berharga Pasar Uang. Ini adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto atau potongan atau bunga dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. Nah, SBPU ini dibedakan bisa dengan yang pertama itu surat sanggup ya, berupa surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank untuk membiayai kegiatan tertentu.
Kemudian ada surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank. Kemudian ada juga dalam bentuk surat wesel ya. Ini berupa surat wesel yang ditarik oleh suatu pihak dan diaksep oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu. Penarik dan atau tertarik adalah nasabah bank. Kemudian ada surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank dan diaksep oleh bank dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu. Kemudian instrumen yang ketiga yaitu ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Nah, ciri pokoknya yang membedakannya dengan deposito berjangka terletak pada sifat yang dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuh temponya melalui lembaga-lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang keempat ada CP atau commercial paper atau surat berharga komersial. Nah, ini adalah suatu surat sanggup atau promise tanpa jaminan ya, yang diterbitkan oleh perusahaan dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek berjangka waktu pendek atau short term dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Jangka waktu CP ini paling lama adalah 270 hari. Kemudian yang kelima ada call money. Call money ini adalah kegiatan pinjam-meminjam antara satu bank dan bank lainnya dalam jangka waktu pendek. Nah, kemudian yang keenam adalah repurchase agreement. Ini adalah transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Kemudian yang ketujuh yaitu banker acceptance. Nah, ini adalah instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf barangkali ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.